Terminal Lewi Panjang malam itu diselimuti hawa gerah dan suara klakson angkot yang bersahut-sahutan seperti ratapan nasib buruh jalanan. Di tengah keramaian itu, muncullah sosok yang membuat semua sopir menahan napas, Gofar Boeng, pria bertubuh tinggi kekar, berambut cepak, dengan tato ular melingkar di lehernya. Ia melangkah seperti raja, diapit dua tangan kanannya yang sama bengisnya. Sepatu botnya menginjak lantai terminal seolah-olah setiap langkah adalah ancaman nyata. Tak ada yang berani menatap matanya lebih dari 2 detik. Gofar bukan preman sembarangan. Ia sudah mencicipi penjara, darah, dan peluru. Tapi justru dari sanalah reputasinya tumbuh seperti api di dalam drum bensin. Ia tidak hanya memalak, ia menghukum. Sopir yang menolak setor, dagangan yang tidak membayar, uang keamanan, atau orang iseng yang berani memaki, semuanya mendapat balasan, entah jari patah, muka lebam, atau motor dijadikan rongsokan. Di warung kopi pojok, para sopir saling bisik saat melihat Gofar datang. "Awas, si Boeng datang, simpan dulu duit setorannya," kata seorang sopir tua dengan suara bergetar. Di sisi lain, pedagang gorengan cepat-cepat menunduk, pura-pura merapikan loyang, berharap tidak dipanggil dan diminta jatah malam. Semua orang tahu, bila Gofar sudah tersenyum, itu bukan tanda ramah, itu pertanda neraka sudah dekat. Malam itu, ia menghampiri seorang sopir muda yang terlambat setor. Tanpa banyak tanya, Gofar menarik kerah bajunya, mendorongnya ke mobil, dan menghantamkan kepala pria itu ke kap mobil keras-keras. Darah mengucur dari pelipis. "Gue udah bilang, jangan main-main ama waktu. Terminal ini punya siapa? Ha, punya gue," teriaknya, disambut tatapan takut dari para saksi yang pura-pura sibuk. Satu-satunya suara yang mengganggu malam itu hanyalah radio dari warung, memutar lagu dangdut usang yang bergetar lemah karena volume terlalu kecil. Tapi Gofar tak peduli. Dunia ini miliknya. Tak ada hukum, tak ada polisi. Yang ada hanya satu aturan, tunduk atau lenyap. Bahkan kepala terminal pun lebih memilih bungkam dan membayar kesejahteraan tiap pekan. Gofar menyalakan rokoknya dengan korek api besi tua, lalu menghembuskan asap sambil menatap langit gelap. "Orang bilang Bandung dingin, tapi buat gue, kota ini harus berapi," gumamnya lirih. Ada api dendam dalam suaranya, api yang berasal dari masa lalu yang tak banyak orang tahu, masa lalu yang membuatnya lebih percaya pada kekerasan ketimbang keadilan. Di tengah kesombongannya, Gofar tak sadar bahwa langit malam itu mengerut perlahan. Angin yang semula hanya lembut kini berhembus lebih tajam, seperti bisikan tak kasat mata dari kekuatan yang sudah lama tertidur. Tapi bagi Gofar, itu hanya angin biasa. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa malam ke depan, hidupnya akan berubah. Bukan oleh polisi, bukan oleh preman saingan, tapi oleh seorang wanita yang menjual nasi goreng. Dan dari kejauhan, tepat di ujung terminal, seorang perempuan muda berjilbab merah sedang menata wajan dan sambal. Tatapannya tajam tapi tenang. Ia melihat semuanya, dan ia hafal siapa Gofar Boeng. Tapi yang Gofar tidak tahu, dialah yang harus paling takut. Dewi Lasmi menyalakan bara arang dengan kipasan tangan yang mantap. Malam sudah larut, tapi pelanggan tetap datang silih berganti ke gerobaknya. Aromanya khas, nasi goreng kampung dengan irisan telur, kecap hitam, dan sambal terasi yang meledak di lidah. Di tengah kebrutalan terminal Lewi Panjang, gerobak nasi goreng miliknya ibarat oase kecil yang hangat. Namun, tak ada yang tahu bahwa tangan halus yang mengaduk nasi itu menyimpan warisan paling berbahaya dari tanah leluhur di Cirebon, Ajian Naga Runting. Dewi bukan sekadar penjual kaki lima. Di balik wajah lembut dan senyuman hangatnya, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ibunya dibunuh karena menolak menyerahkan ajian keluarga pada orang serakah. Sejak usia 15 tahun, Dewi digembleng oleh neneknya dalam keheningan malam dan air suci sungai kecil di desa. Ia diajari bagaimana menyimpan kekuatan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga martabat dan keadilan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, dia melihat seorang pria yang membuat darahnya berdesir, Gofar Boeng. Ia melihat dari jauh bagaimana Gofar menghantam sopir muda dengan kejam, lalu tertawa sambil menikmati rokoknya seperti dewa maut. Pandangannya dingin, penuh kuasa. Dewi menunduk sesaat, menggenggam sendok nasi lebih erat. Orang seperti dia, tak akan pernah berhenti sampai langit sendiri yang menghentikannya, bisik Dewi dalam hati. Tapi ia tak bergerak, tak bicara, hanya terus memasak dengan tenang, karena ajian naga tidak boleh dibangkitkan sembarangan. Gofar,
yang berjalan sambil tertawa dengan anak buahnya, mencium aroma wangi dari arah gerobak. Ia berhenti sejenak, melirik ke arah wanita itu. Matanya menyipit. "Wah, siapa tuh? Cantik juga buat ukuran pedagang nasi," ujarnya sambil tersenyum miring. Anak buahnya ikut melihat dan tertawa. "Baru nih, bos," katanya dari Cibaduyut. "Dengar-dengar jualannya enak, orangnya juga," jawab salah satu anak buahnya dengan nada penuh maksud. Mata Gofar tidak lepas dari wajah Dewi. Ia melangkah mendekat, pura-pura santai. Suara sepatunya menyentak aspal. Dewi tetap tenang, meski jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia tahu sorot mata itu, mata orang yang terbiasa memaksa, merampas, dan mempermainkan. Tapi ia juga tahu bahwa kekuatan naga dalam dirinya hanya akan muncul bila benar-benar terancam. Dan saat ini, ia masih memilih menjadi penjual nasi goreng biasa. "Sepiring, dong, yang paling pedas," ucap Gofar sambil duduk di bangku plastik di depan gerobak, meletakkan kedua tangannya di meja seperti raja yang hendak makan dari piring rakyat. Dewi tidak bicara banyak, ia hanya mengangguk, lalu mulai mengaduk nasi. Saat kobaran api dari wajan menyala, bayangan Dewi dan Gofar terpantul ke dinding terminal, seperti dua sosok dari dunia berbeda yang tak sengaja dipertemukan oleh takdir. "Namanya siapa, Neng?" tanya Gofar sambil menyeringai. "Saya Gofar, orang sini semua kenal saya, preman paling sopan kalau udah kenyang." Dewi tak menatap langsung, ia hanya berkata pelan, "Dewi." Lalu meletakkan sepiring nasi goreng di depannya. Gofar mencicipi satu suap, dan matanya membelalak kecil. "Wih, ini beneran enak. Kamu bukan cuma cantik, tapi bisa masak juga. Gawat nih, bisa bikin saya betah." Dewi hanya tersenyum tipis. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai bergolak. Ia sudah pernah melihat jenis lelaki ini. Dan mereka semua punya akhir yang sama. Ia tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi malam ini, perkenalan pertama mereka telah terjadi. Dan jalan menuju tabir naga mulai terbuka perlahan. Malam-malam berikutnya, Gofar Boeng semakin sering datang ke lapak nasi goreng Dewi. Awalnya ia hanya membeli satu piring, lalu dua, hingga akhirnya hanya duduk sambil menatap sang penjual seolah ingin memakan lebih dari sekadar nasi. Dewi tetap melayani dengan ramah dan tenang, namun dalam hatinya mulai tumbuh waspada. Ia tahu, mata Gofar bukan milik orang yang sekadar lapar makanan. Itu mata pemangsa yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, termasuk perempuan. Anak-anak buah Gofar mulai menggodanya setiap kali ia lewat. "Awas, tuh bos udah naksir berat," bisik salah satu dari mereka dengan suara mengejek. "Tinggal tunggu waktu, nasi goreng itu bakal jadi milik Gofar, lengkap dengan penjualnya." Suara tawa mereka memuakkan. Dewi mendengarnya, tapi tetap diam. Ia sudah terlalu sering menghadapi hinaan semacam itu. Tapi yang mereka tidak tahu, dalam diamnya, kekuatan besar tengah menahan diri untuk tidak bangkit. Suatu malam, saat Dewi tengah membereskan gerobaknya, Gofar datang lebih malam dari biasanya. Terminal hampir sepi, hanya ada suara jangkrik dan cahaya temaram dari lampu jalan yang berkedip-kedip. "Sendirian aja, Neng?" tanya Gofar sambil menyulut rokok, lalu mendekat terlalu cepat. Tangannya hendak menyentuh lengan Dewi, tapi Dewi mundur pelan. "Gerobaknya udah tutup, Bang. Kalau mau beli, besok lagi aja," ucapnya datar, tanpa ketakutan, tapi juga tanpa keramahan. Gofar terdiam. Tak ada wanita yang pernah menolaknya begitu dingin. Bahkan perempuan-perempuan malam di kawasan Braga saja selalu manja padanya. Tapi ini, seorang penjual nasi goreng berani bersikap dingin kepadanya. Itu menghantam egonya seperti tamparan keras. "Kamu nggak ngerti ya, Dew, aku niat baik. Gue preman, iya, tapi kalau gue mau jagain kamu, siapa yang berani ganggu?" katanya, nadanya setengah memaksa. Dewi menatap mata Gofar untuk pertama kalinya. Dalam sorot matanya, ada ketenangan yang aneh, bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tahu betul siapa dirinya. "Aku nggak butuh dijagain, Bang. Aku jualan sendiri, dan selama ini juga aman. Jangan pernah salah paham sama keramahan," ucapnya, lalu mengunci gerobaknya dan mulai mendorong pelan ke sudut tempat tinggalnya di belakang warung. Gofar terpaku, sesuatu dalam dirinya meletup, campuran malu dan marah. Di matanya, Dewi bukan sekadar perempuan keras kepala, dia sudah menjadi tantangan. "Kita lihat aja, Dew. Orang kayak kamu, kalau nggak diajarin caranya tunduk, bakal liar," bisiknya lirih.
hampir seperti ancaman. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Gofar merasa ditolak. Dan itu menyulut ego kelamnya. Dari kejauhan, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Gerobak Dewi yang bergeser di atas aspal menimbulkan suara gesekan lirih seperti suara sisik yang bergesekan di tanah. Di langit, awan seakan menyembunyikan bulan. Alam seolah mengerti bahwa garis takdir telah dilanggar, sebuah batas suci telah diinjak oleh kesombongan manusia. Dan di dalam dada Dewi, sesuatu mulai bergetar. Ia duduk di tepi ranjang kayunya malam itu, mengusap luka kecil di lengannya akibat sentuhan Gofar yang terlalu dekat. Matanya menatap lilin kecil yang menyala di pojok ruangan. Di dalam api itu, ia melihat bayangan seekor naga merah dengan mata emas menyala, berputar dalam lingkaran. Bisikan leluhur mulai terdengar kembali, "Jagalah kehormatanmu, cucuku. Jika mereka tidak tahu batas, biarkan naga yang menunjukkan garisnya." Malam kian larut, dan hujan rintik mulai jatuh membasahi atap seng yang bolong di atas tempat tinggal Dewi. Di dalam ruangan kecil yang hanya diterangi lilin, tubuh Dewi duduk bersila, matanya terpejam, napasnya pelan. Ia telah membersihkan diri dengan air rendaman daun sirih dan bunga melati, seperti yang diajarkan neneknya dulu. Malam ini, hatinya tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ia sedang diganggu, bukan hanya secara lahir, tapi batin. Dan ajian itu mulai memanggil-manggil dari dalam darahnya. Tiba-tiba api lilin bergetar meski tidak ada angin. Udara berubah dingin, dan di dalam kepalanya terdengar suara yang lama tak muncul, suara neneknya, Nyai Suraya, yang telah wafat sejak Dewi berumur 17 tahun. "Anakku, waktunya hampir tiba. Jangan biarkan naga itu keluar karena marahmu. Biarkan ia bangkit karena kehormatanmu." Suara itu bergema seperti dari dalam sumur tua, membawa kabut lembut yang mengelilingi tubuh Dewi. Dewi membuka mata perlahan, air matanya menetes tanpa suara. "Eyang, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga tak bisa diam melihat laki-laki itu semakin mendekat. Dia seperti ular, licin dan penuh bisa." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan doa. Di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang siap meledak jika ia tak mampu mengendalikannya. Tapi ini bukan tentang dendam, ini tentang menjaga harga diri sebagai perempuan dan manusia. Di luar, suara Gofar terdengar dari kejauhan. Ia tengah mengobrol keras dengan anak buahnya di warung sebelah. "Besok gue ajak dia ngobrol empat mata. Kalau nggak nurut juga, ya udah, lo tahu sendiri cara gue ngedidik." "Yang keras kepala," kata Gofar, diiringi tawa kasar. Kata-katanya itu menamparkan langit, dan tanpa ia sadari, kalimatnya membangunkan kekuatan yang tak boleh diganggu, penjaga garis batas perempuan yang memilih diam terlalu lama. Dewi berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan ke sudut ruangan dan membuka peti kayu tua warisan leluhur. Di dalamnya tersimpan selembar kain batik kuno bergambar naga melingkar, serta kendi kecil yang berisi minyak wangi dari akar pohon langka. Ia mengoleskan minyak itu ke dahinya, lalu menutup peti kembali. "Bukan aku yang akan melawan, tapi ajian yang diwariskan untuk menjaga. Kalau dia masih berani melangkah lebih jauh, biarlah naga yang bicara," bisiknya, tegas dan penuh keyakinan. Langit malam menggulung mendung hitam, dan petir menyambar di kejauhan. Terminal Lewi Panjang tampak sunyi, seolah merasakan sesuatu yang akan berubah. Seekor kucing hitam melintas cepat melewati gerobak Dewi yang tertutup terpal. Tak ada suara lain selain gemericik air hujan dan ketukan waktu yang seolah mempercepat kedatangan bencana bagi siapa saja yang nekat menyentuh api naga. Di mimpinya malam itu, Dewi kembali berdiri di tengah padang ilalang. Di hadapannya, seekor naga besar bersisik merah keemasan melingkar dan mengangkat kepalanya setinggi menara. Matanya bersinar seperti bara api, tapi tak menyerang. Ia hanya menatap Dewi dalam diam, menunggu perintah. "Belum waktunya," ucap Dewi dalam mimpi. Tapi sang naga menggeram pelan, seperti hendak mengatakan, "Jika garis itu dilanggar, aku tidak akan menunggu lagi." Malam itu, bagi Dewi, bukan sekadar malam yang gelap. Itu adalah malam peringatan terakhir. Jika Gofar Boeng tetap melangkah lebih dalam, jika ia benar-benar berani menodai bukan hanya tubuh, tapi kehormatan, maka ia akan membangunkan naga kuno yang tak mengenal ampun, dan dari saat itu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Malam itu, Gofar Boeng duduk termenung di warung kopi dekat terminal. Rokoknya sudah 3 batang habis tapi otaknya masih diliputi rasa penasaran dan gengsi yang terinjak. Perempuan itu beda,
gumamnya pelan. Tapi gue gak bisa dikalahin sama penjual nasi goreng. Rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Gofar bukan tipe yang bisa menerima penolakan, baginya, setiap yang diinginkan harus ditaklukkan, dan malam ini ia bersumpah akan menjadikan Dewi miliknya, dengan cara apapun. Di seberang jalan, Dewi menata kembali gerobaknya dengan tenang. Tapi matanya sesekali menoleh ke arah warung tempat Gofar duduk. Ia tahu malam ini akan berbeda. Ia bisa merasakannya di tulangnya, udara terlalu berat, angin membawa bisikan yang bukan milik manusia. Ia menyelipkan jimat kecil berbalut kain merah ke dalam saku celemeknya. Ajian naga runting belum dibangkitkan, tapi sudah menunggu di ambang batas. Malam ini, jika garis itu dilangkahi, naga akan bangun sepenuhnya. Gofar mendekat dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya, tapi mata dan senyumannya tak lagi menyembunyikan niat. Ia datang sendirian, tanpa anak buah, seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa menaklukkan Dewi dengan pesonanya sendiri. Malam, Dewi, sapanya, lirih. Kamu cantik malam ini. Dewi hanya menunduk, tak menyahut. Ia tetap mengaduk nasi di wajan, seolah lelaki itu hanya angin lalu. Kamu kenapa selalu dingin? Aku gak jahat, aku cuma pengen dekat. Lanjut Gofar, kali ini nadanya lebih memelas, hampir seperti buaya yang meniru suara air. Ia duduk tanpa diundang, tangannya mulai menggeser, botol kecap yang diletakkan Dewi dengan teratur, mencoba mencari perhatian. Dewi mendesah pelan, Bang, kalau mau makan, silakan pesan. Kalau mau godain, tempatnya bukan di sini, ucapnya, tajam tapi tenang. Tapi Gofar kehilangan sabar. Apa sih, lo pikir lo siapa? Cuma tukang nasi goreng. Jangan belagu. Tiba-tiba tangannya menjulur, menarik tangan Dewi dengan kasar. Semua terjadi begitu cepat. Piring-piring bergetar, nasi di atas wajan terlempar. Tapi saat tangannya menyentuh kulit Dewi, waktu seolah berhenti. Matanya membelalak, tubuhnya terasa kaku. Panas yang bukan dari api wajan menjalar dari tangannya ke dadanya. Dewi menatapnya lurus. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan mantra yang ia pelajari selama bertahun-tahun dalam sunyi. Sakaring jagat, lebur jagat, murkaku murka langit. Angin berputar di sekeliling mereka, dan dari mata Dewi yang tenang, muncul semburat cahaya merah samar. Gofar terhuyung, dadanya sesak. Ia mundur 2 langkah, lalu jatuh terduduk. Pandangannya buram, seolah melihat sesuatu di balik tubuh Dewi, bayangan besar, seperti naga bersisik api yang berdiri diam di belakangnya. Lo apain gue? Gofar tergagap, wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba berdiri tapi lututnya tak sanggup menopang beban. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan dingin, lalu berbalik mengunci gerobaknya tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, Gofar Boeng tidak hanya kehilangan rasa lapar, tapi juga kesombongannya. Dan ia mulai memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditaklukkan dengan ancaman atau kekerasan. Malam itu tercatat dalam senyap sebagai malam terakhir Gofar bersikap sopan. Ia pergi terlatih seperti anjing yang baru diusir dari kandang singa. Tapi di dalam dadanya, dendam dan rasa malu bercampur jadi racun. Ia belum menyerah. Tapi apa yang belum ia mengerti adalah, naga yang sudah bangkit, tidak akan kembali tidur dengan tenang. Setelah malam itu, Gofar Boeng tak pernah sama lagi. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya terguncang. Ia tak bisa tidur. Tiap memejamkan mata, bayangan naga merah bersisik api itu muncul, mengaum pelan di balik mata Dewi. Ia menggertakkan gigi di kamarnya yang remang, menenggak minuman keras seperti air putih, tapi rasa takut yang menempel di dadanya tak juga hilang. Rasa malu karena dihinakan oleh seorang perempuan, di depan gerobak, di depan egonya sendiri, telah membusuk jadi dendam yang dalam. Anak buahnya memperhatikan perubahan Gofar. Dulu bos mereka kasar, tapi tenang. Kini, ia mudah meledak, bahkan hanya karena salah menaruh asbak. Gue bakal balas, Dul. Perempuan itu nyatet gue. Gofar meraung, membanting meja hingga pecah. Dul, anak buahnya yang paling lama, hanya mengangguk pelan. Ia tahu Gofar tak akan tenang sebelum merasa menang kembali. Tapi di matanya, ada keraguan. Sebab bahkan Dul yang sering main ke dukun dan orang pintar, pun merasakan aura berbeda di sekitar perempuan penjual nasi goreng itu. Gofar mulai mendatangi dukun-dukun sakti di pinggiran Bandung. Ia membawa sesajen, uang, bahkan darah ayam hitam. Saya ingin perempuan itu tunduk. Atau kalau perlu, hilang dari dunia ini.
katanya pada seorang dukun tua di Lembang. Tapi tiap dukun yang ia datangi selalu berhenti di tengah-tengah ritual. Maaf, Tuan, perempuan itu dijaga. Ada kekuatan kuno dalam darahnya. Bahkan makhluk gaib tak berani menyentuhnya. Kalimat itu membuat amarah Gofar makin tak terbendung. Gue gak peduli, kalau jin takut, manusia gak. Gue masih punya tangan buat hancurin gerobaknya, dan mulut buat sebarin nama buruknya. Pekik Gofar suatu malam di markasnya. Maka dimulailah serangan diam-diam. Ia menyuruh anak buahnya menyebar gosip kotor tentang Dewi, bahwa ia dukun, perempuan jalang, bahkan mata-mata kelompok hitam. Terminal Lewi Panjang mulai berbisik-bisik. Pelanggan jadi ragu membeli. Beberapa mulai menjauh, takut terkena sial. Dewi menyadari semuanya. Ia tahu siapa dalangnya, tapi ia tetap berdiri di belakang gerobaknya setiap malam, seperti biasa. Ia tersenyum pada pelanggan yang masih datang, walau hanya sedikit. Tapi malam demi malam, hatinya terkikis. Bukan karena takut, tapi karena manusia bisa begitu kejam, bahkan saat tak memahami apa yang mereka bicarakan. Neneknya pernah berkata, yang paling berbahaya bukan makhluk halus, tapi manusia yang kehilangan nurani. Pada malam ketiga setelah gerobaknya dilempar batu oleh orang tak dikenal, Dewi duduk di atas lantai kayu rumahnya, menyalakan dupa dan membuka kitab tua warisan leluhur. Ia menggigit bibirnya pelan, menahan amarah yang mulai menebal seperti kabut. Aku ingin tenang, Eyang, bisiknya lirih. Tapi dia tidak berhenti. Api lilin menari-nari, dan suara gemuruh terdengar samar di kejauhan, padahal langit malam itu cerah. Itu bukan badai alam, itu amarah naga yang mulai bangkit, dipanggil oleh rasa terlukai yang tak lagi mampu ditahan. Di kejauhan, di balik terminal yang mulai sepi, seekor anjing liar menyalak ke arah lapak nasi goreng kosong. Ia meringkuk, mengerang, lalu lari terbirit-birit. Tak ada yang melihat, tapi di sudut tempat itu, di antara bayangan dan cahaya lampu jalan, sesosok bayangan besar melingkar di udara, hanya tampak oleh mata gaib. Naga itu belum turun ke bumi, tapi ia sudah mengangkat kepalanya. Dan bagi Gofar Boeng, waktunya hampir habis. Hari itu langit Bandung menggantung awan kelabu, seolah kota ini sendiri tahu akan terjadi sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Gofar Boeng berdiri di pinggir jalan, menatap gerobak Dewi dari kejauhan. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena hati yang terbakar oleh rasa malu dan dendam. Ia menggenggam sebotol bensin di tangan kanan, dan korek api di tangan kiri. Gue udah capek main cara halus, gumamnya dengan suara gemetar. Kalau dia gak bisa gue taklukin, mending gue hapus sekalian dari sini. Dari balik jendela warung seberang, Dul hanya bisa menghela napas. Ia ingin menghentikan bosnya, tapi sudah terlalu banyak dosa yang ikut ia bantu lakukan. Ia tahu malam ini adalah batas. Jika Gofar tetap nekat, maka ia bukan hanya melawan Dewi, ia sedang menantang sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Tapi Dul hanya diam, seperti banyak orang yang memilih aman sambil berharap tidak terseret badai yang akan datang. Saat malam turun dan terminal mulai lengang, Gofar melangkah pelan ke lapak Dewi. Gerobaknya kosong, Dewi sedang di belakang, mungkin berdoa seperti biasa. Gofar menyiramkan bensin ke seluruh gerobak tanpa ragu. Aroma tajam menyengat udara, bercampur dengan hawa aneh yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena egonya sudah terlalu terbakar. Ia menyalakan korek. Detik itu juga, sebelum api menyentuh kayu, suara gemuruh terdengar dari langit tanpa petir. Udara bergetar, dan tanah di bawah kakinya berguncang pelan. Gofar mematung. Dari balik gang kecil di sebelah gerobak, muncul Dewi. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam seperti bilah keris. Ia tidak berteriak, ia hanya berjalan pelan ke arahnya sambil menggenggam seutas benang merah dan melafalkan sesuatu yang tidak dimengerti telinga manusia biasa. Gofar melempar korek, api menyambar ujung gerobak, tapi hanya sepersekian detik, karena tiba-tiba angin besar menyapu dari segala arah. Api padam seperti disiram hujan deras, padahal langit tetap kering. Dalam pusaran angin itu, terdengar suara mengaum, dalam, tua, dan menggetarkan tulang. Bayangan naga melingkar di udara, tak terlihat oleh mata biasa, tapi cukup nyata untuk membuat Gofar terjatuh mundur, lututnya lemas seperti kehilangan sendi. Dewi berdiri di depan gerobaknya, suaranya menggema, namun tidak berteriak. Gofar, kau tidak hanya menghina aku. Kau melukai kehormatan,
dan memanggil sesuatu yang tidur di atas garis leluhur. Malam ini bukan aku yang akan membalas. Tapi naga sudah terbangun, dan naga tidak pernah menyerang setengah hati. Tiba-tiba tubuh Gofar kejang. Ia menjerit, matanya membelalak melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Sisik merah emas, mata sebesar kepala manusia, dan taring yang menganga seperti neraka sedang membuka gerbang. Ia berlari terbirit, tak peduli lagi pada harga diri, tak peduli pada dunia. Ia hanya tahu satu hal, ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak disentuh manusia biasa. Malam itu terminal hening, tapi saksi bisu bergetar, daun-daun yang merunduk, aspal yang retak halus, dan langit yang tak lagi mau menyembunyikan kebenaran. Gofar Boeng telah menyeberang batas. Dan ketika naga bangkit sepenuhnya, dunia akan belajar bahwa tak semua perempuan bisa dikalahkan dengan tangan kasar. Beberapa di antara mereka, dijaga oleh kemarahan langit. Sejak malam gerobak itu hampir dibakar, Dewi tidak lagi menahan. Ia tahu batas kesabarannya telah dilampaui, dan hukum langit tak bisa dibengkokkan lebih lama. Pagi harinya, ia duduk bersila di tengah rumah, membuka ikat rambutnya dan mengenakan selendang pusaka dari nenek buyutnya, tenunan hitam emas yang hanya dikenakan saat ajian naga runting benar-benar akan dilepas. Di hadapannya, dupa menyala, kitab tua terbuka, dan di udara tercium aroma kemenyan yang bercampur dengan hawa logam, seperti bau darah sebelum perang. Dewi memejamkan mata, menyatukan seluruh luka, amarah, dan kesedihan menjadi satu nyala dalam dadanya. Ajian ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Ia bergumam lirih, seperti mengingatkan dirinya sendiri. Tapi keseimbangan tak akan pernah ada selama Gofar Boeng masih bernapas dan membawa niat buruk. Maka malam nanti, ia akan memanggil naga itu sepenuhnya, membiarkannya terlahir dalam dunia manusia untuk satu tugas mengakhiri. Di sisi lain kota, Gofar meringkuk di markasnya. Ia menggigil seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya berkeringat dingin, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar gumaman aneh yang bahkan ia sendiri tak sadar sedang diucapkan. Dul memanggil ustaz, dukun, bahkan membawa air dari 7 sumur, tapi semua gagal. Ini bukan kesurupan biasa, ini, kayak jiwa dia dililit sesuatu yang gak bisa kita lihat, ucap dukun muda yang dipanggil terakhir. Ia tak mau menyentuh Gofar lebih dari 5 menit. Sementara malam menjelang, langit Bandung berubah muram. Angin bergerak tanpa arah, membawa daun-daun gugur ke tempat-tempat yang sunyi. Di antara rel kereta api yang sudah lama tak terpakai, Dewi berdiri sendirian, mengenakan pakaian adat yang seperti gaun perang kuno. Ia mulai melantunkan mantra, perlahan, semakin cepat, semakin dalam. Langkah-langkah kaki tak kasat mata mulai terdengar di sekitar tanah kosong itu, para leluhur hadir menyaksikan. Tiba-tiba tanah bergetar, dari balik tubuh Dewi, muncul bayangan naga, perlahan-lahan membesar, dari kepala hingga ekor yang meliuk seperti gelombang neraka. Sisiknya menyala merah keemasan, matanya menyala seperti bara, dan nafasnya mengepul asap hitam. Tapi ia tidak bergerak, menunggu perintah. Dewi membuka matanya perlahan. Tugasmu malam ini, bukan untuk membakar kota, tapi untuk membakar ego satu manusia yang lupa diri. Pada saat yang sama, Gofar menjerit di dalam markasnya. Dinding retak, lampu padam, bayang-bayang naga muncul dalam setiap sudut ruangan, walau sebenarnya tidak ada yang nyata terlihat. Ia melihat dirinya sendiri, seorang bocah kecil yang dulu dipukuli ayahnya, dibentak dunia, lalu tumbuh menjadi makhluk yang memukul lebih dulu agar tidak dipukul. Tapi malam ini, tidak ada yang bisa ia pukul, tidak ada yang bisa ia ancam. Yang datang padanya adalah sesuatu yang tidak bisa disogok, tidak bisa ditakuti. Api itu hidup dalam dadanya. Naga, maafkan gue, jeritnya, tapi sudah terlambat. Sosok naga itu, bayangan dari amarah Dewi dan garis leluhur yang dibangkitkan, masuk ke dalam tubuhnya, membakar dari dalam. Gofar terjerembab ke lantai, tubuhnya mengejang keras. Tapi anehnya, tak satu luka pun tampak. Tubuhnya utuh, tapi jiwanya kosong. Ia terdiam dengan mata terbuka, mulut menganga, dan suara naga terakhir terdengar, yang sombong akan dikembalikan pada debu. Di luar, hujan turun deras tanpa petir. Di rel kereta api, Dewi berdiri dalam diam, selendangnya terayun pelan. Ia menatap ke langit dan berbisik, selesai. Tapi di dadanya, tak ada rasa menang. Hanya luka lain yang terpatri karena harus memakai kekuatan yang selama ini ia lindungi. Tapi ia tahu, dunia ini butuh keseimbangan.
Dan jika harus menjadi penjaga terakhirnya, ia siap. Pagi harinya, kabar tentang Gofar Boeng yang ditemukan tergeletak dengan mata kosong dan tak merespons dunia segera menyebar ke seluruh penjuru Bandung. Anak-anak buahnya hanya bisa terpaku, tak berani menyentuh tubuh bos mereka yang masih hidup, tapi seolah jiwanya telah pergi jauh. Beberapa menyangka ia gila, yang lain bilang ia kena santet. Namun bisik-bisik yang paling sering terdengar adalah, itu balasan dari perempuan nasi goreng. Terminal Lewi Panjang berubah. Orang-orang yang sebelumnya menjauhi Dewi mulai datang kembali, beberapa bahkan meminta maaf dengan kepala tertunduk. Namun Dewi hanya tersenyum tipis. Ia tidak butuh permintaan maaf. Ia hanya ingin berdagang seperti biasa. Tapi semua tahu, ada batas tak kasat mata yang tak boleh lagi dilewati. Gerobaknya kini tak hanya dikelilingi aroma nasi goreng, tapi juga oleh wibawa tak terucapkan, aura dari sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Di sudut kota, Dul duduk sendirian, merokok dalam diam. Ia memandangi langit yang tampak lebih bersih pagi itu. Gofar, yang dulu menjadi sosok tak tersentuh, kini terbaring seperti cangkang kosong. Tak bisa bicara, tak bisa bergerak normal, hanya menggumam pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Dul tahu, sahabatnya telah melintasi batas yang tak seharusnya disentuh. Ia menggigit bibir, menyesali mengapa dulu tak pernah menghentikannya. Tapi penyesalan itu datang setelah semuanya hancur. Malam harinya, Dewi duduk di belakang rumah, menatap langit dengan pikiran yang berat. Ia tahu kekuatannya kini telah terlihat, dan itu akan membawa perhatian lain. Bukan hanya dari manusia, tapi juga dari para pemburu ajian, para waris ilmu hitam yang mengincar kekuatan pusaka. Ia mendengar bisikan leluhurnya yang lembut, "Kau telah membuka pintu, Lasmi, sekarang bersiaplah menjaga gerbangnya." Tak butuh waktu lama, 2 malam setelah kejadian itu, seorang pria berbaju serba putih datang ke lapaknya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti ular. "Saya dengar, Mbak Dewi punya ilmu warisan yang hebat," katanya sambil tersenyum. "Saya juga murid dari perguruan tua di lereng Gunung Lawu. Mungkin kita bisa berlatih bersama." Kalimatnya mengambang, setengah ancaman, setengah undangan duel. Dewi hanya menatapnya tenang. "Kalau kau datang ingin makan, aku siapkan. Tapi kalau kau datang ingin menggertak, jangan lupa bahwa api yang membakarmu mungkin tak akan terlihat." Pria itu tersenyum makin lebar, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi langkahnya terasa berat, seolah udara di sekitar gerobak Dewi telah menebal oleh sesuatu yang tak bisa ditembus oleh kesombongan. Di markas lama Gofar, anak buahnya mulai bubar perlahan. Tanpa pemimpin, mereka seperti ayam kehilangan induk. Beberapa menghilang, takut tertimpa sial yang sama. Tapi 1-2 orang mulai berbisik untuk membalas. Perempuan itu harus tahu, kita ini bukan cuma preman jalanan. Tapi dari langit, mendung turun perlahan, seolah memberi peringatan bahwa niat buruk sudah tercium jauh sebelum dieksekusi. Di tengah semua kekacauan yang mulai menggeliat diam-diam, Dewi tahu bahwa malam-malam tenang telah lewat. Tapi ia tidak gentar. Ajian naga runting bukan hanya warisan kekuatan. Ia adalah ikrar untuk menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan melawan yang zalim. Dan jika harus sendiri menghadapi dunia, Dewi Lasmi sudah siap menjadi tembok terakhir. Malam itu Bandung terasa berbeda. Angin yang biasanya hangat, kini dingin menusuk sampai ke tulang. Di balik gerobak nasi goreng yang menjadi saksi bisu pertempuran gaib, Dewi Lasmi berdiri tegap, matanya menatap tajam ke arah jalan masuk terminal. Sosok pria berbaju putih yang beberapa malam lalu datang kembali terlihat berjalan dengan langkah pasti. Wajahnya teduh, namun aura kekuatannya membeku di udara seperti es yang siap meleleh kapan saja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jatmiko, murid perguruan tua dari lereng Gunung Lawu yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Ia datang bukan hanya untuk berlatih, tapi juga memberi peringatan. Banyak yang mengincar ajianmu, Dewi. Mereka datang dengan niat buruk, bukan hanya manusia, tapi juga makhluk halus yang haus kekuasaan. Suaranya tenang, tapi mata tajamnya menyiratkan bahaya yang tak bisa diremehkan. Dewi mengangguk pelan. Ia tahu bahwa selama ini kekuatan ajian naga runting menjadi rahasia yang sulit disembunyikan. Apalagi setelah kemunculan naga bayangan yang menggetarkan jiwa Gofar Boeng. "Aku siap," jawabnya dengan suara mantap. "Tapi aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang jadi musuh utama di balik semua ini?" Ki Jatmiko menghela napas panjang.
Ada sebuah aliansi gelap yang memanfaatkan kekuatan ajian untuk menguasai berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mereka sudah lama memburu para pewaris ilmu sakti, dan kau kini menjadi target utama karena darah leluhur yang mengalir di tubuhmu. Ia menunjukkan sebuah gulungan kitab tua yang penuh simbol kuno. Ini petunjuk mereka, jika kita tidak bertindak cepat, ajianmu bisa dicuri dan disalahgunakan. Malam-malam berikutnya mereka mengadakan latihan bersama di sebuah tempat tersembunyi di kaki Gunung Manglayang. Dewi belajar memperkuat ajian naga runting dan memadukan gerakannya dengan teknik bela diri tradisional. Ki Jatmiko juga mengajarinya cara merasakan energi gaib di sekitar mereka, serta bagaimana mengusir makhluk halus yang ingin mengambil kesempatan dari situasi ini. Namun di sisi lain kota, sisa anak buah Gofar yang masih setia mulai mengorganisasi balas dendam. Mereka menyebar ajakan, menyiapkan senjata, dan menjalin aliansi dengan kelompok preman lain. Dewi itu bukan cuma masalah kecil. Dia menghancurkan harga diri bos kita, kata salah satu pimpinan kelompok dengan tatapan membara. Mereka yakin malam gelap akan datang, dan kali ini, pertarungan tidak hanya soal kekuatan gaib. Dewi merasakan tekanan yang semakin berat. Tapi ia tetap berdiri, memegang pegangan kitab pusaka neneknya. Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Jika dulu ia hanya seorang penjual nasi goreng yang tak berdaya, kini ia harus menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, dengan naga yang terus mengaum dalam jiwanya. Di antara bayang-bayang malam yang semakin pekat, langkah mereka berdua menyatu dalam keheningan. Perjalanan panjang dan berbahaya menanti, dan di ujung jalan itu, sebuah takdir besar akan terungkap. Gelap mulai menelan Bandung ketika Dewi dan Ki Jatmiko tiba di sebuah gudang tua di pinggir kota. Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa salah satu kelompok preman sisa Gofar akan berkumpul di sini, bersiap melakukan serangan balas dendam. Hawa malam terasa berat, dipenuhi aroma bensin dan darah yang masih tersisa di udara, bekas dari peristiwa semalam yang membuat kota ini bergidik. Dewi menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya berdentum bersama getaran ajian naga runting dalam tubuhnya. Ki Jatmiko mengangguk, memberikan isyarat agar tetap waspada. Mereka bergerak dalam bayang-bayang, tanpa suara, menembus kegelapan dengan fokus membara. Ini bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga pertarungan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib yang penuh ancaman. Ketika sekelompok preman mulai berkumpul, suara langkah kaki mereka menjadi irama yang menegangkan. Di antara mereka, terlihat wajah-wajah keras, mata penuh dendam, yang siap membakar kota demi harga diri dan kekuasaan. Mereka tidak tahu bahwa malam ini mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar geng motor biasa. Mereka akan menghadapi kemarahan naga yang terpendam dalam tubuh Dewi. Dewi membuka matanya lebar, lalu mengangkat tangan ke udara, memanggil energi yang selama ini tersembunyi. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah, membeku seakan menyambut amarah yang akan dilepaskan. Bayangan naga mulai menari di udara, sinar merah keemasan memantul dari sisiknya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang percaya pada hal gaib. Seruan naga itu menggema, mengguncang hati para preman hingga mereka terhuyung. Pertarungan pun meledak. Dewi bergerak dengan lincah, memadukan ilmu bela diri dan ajian naga runting. Setiap pukulan dan tendangannya terasa membawa panas api yang membakar musuhnya. Ki Jatmiko di sisi lain, menggunakan ilmu gaib untuk mengusir serangan makhluk halus yang tiba-tiba ikut campur, memperparah suasana. Pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan spiritual. Preman-preman yang awalnya percaya diri, kini mulai terdesak. Mereka merasakan aura mengerikan yang tidak bisa dilawan dengan senjata biasa. Beberapa mencoba mundur, tapi Dewi dan Ki Jatmiko tidak membiarkan. Dengan satu gerakan terakhir, Dewi melepaskan jurus pamungkas, sebuah ledakan energi merah keemasan yang melesat ke tengah kerumunan, menghentikan langkah lawan dan membekukan mereka dalam ketakutan. Setelah debu perlahan mereda, hanya suara napas tersengal yang tersisa. Dewi berdiri di tengah, tubuhnya bercahaya samar, dan matanya yang tajam menatap ke depan. Pertarungan pertama ini telah membuktikan satu hal, bahwa ia bukan lagi perempuan biasa, dan naga yang mengalir dalam darahnya akan menjadi pertanda perubahan besar di Bandung. Di balik kegelapan malam, bayangan lain mulai mengintai. Musuh-musuh yang lebih kuat dan licik sedang merajut rencana, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Namun Dewi tahu, ia tidak akan sendirian menghadapi semuanya. Bersama Ki Jatmiko dan api naga yang membara,
ia siap menantang nasib dan mengukir legenda baru. Setelah pertempuran hebat di gudang tua, Bandung mulai diselimuti kabut tebal yang tak biasa. Kabut itu datang seperti tirai misterius, menutupi jalanan dan gang-gang kecil, seolah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Dewi berdiri di ujung gang, menghisap napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin yang bukan hanya berasal dari kabut, tapi juga dari ancaman yang terus mendekat. Ki Jatmiko berdiri di sampingnya, matanya menyipit, mencoba membaca aura yang tersembunyi. "Kau merasakannya juga, kan?" tanya Dewi dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat nyata." Ki Jatmiko mengangguk, lalu menepuk bahunya dengan yakin. "Itu bukan kabut biasa, ini kabut ilmu hitam, diracik oleh musuh yang lebih licik dari preman biasa. Mereka tidak hanya ingin menguasai tubuhmu, tapi juga jiwamu." Di balik kabut, sosok-sosok samar mulai muncul. Mereka bukan manusia biasa, wajah mereka berubah-ubah, mata mereka menyala seperti neraka kecil yang berjalan. Dewi tahu ini makhluk dari dunia lain, pemburu ajian yang dikirim untuk mencuri kekuatannya. Seketika, adrenalin dalam dirinya memuncak, naga runting dalam darahnya bergejolak, menuntut pertarungan. Pertarungan kali ini bukan lagi soal fisik, tapi spiritual dan jiwa. Dewi dan Ki Jatmiko mengeluarkan mantra perlindungan, mengukir lingkaran suci di tanah dengan darah dan kemenyan. Kabut itu mencoba merayap masuk, tapi perlindungan itu seperti tembok tak terlihat yang menahan serangan makhluk gaib itu. Suara bisikan menyeramkan terdengar di sekitar, menggoda dan menakut-nakuti. Namun, bayangan itu semakin banyak dan mulai menyerang dengan kekuatan gaib yang semakin kuat. Beberapa kali lingkaran perlindungan hampir pecah, dan Dewi merasakan kesakitan di dadanya, seperti naga di dalam dirinya diserang dari dalam. Ki Jatmiko menenangkan, "Kau harus fokus, jangan biarkan mereka menembus pertahanan jiwamu. Ingat, naga runting adalah kekuatanmu dan juga bentengmu." Di tengah pertarungan yang menegangkan, suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, seorang wanita bergaun merah muncul di balik kabut. Wajahnya tertutup bayangan, namun aura kekuatannya membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur dengan takut-takut. Dewi merasa ada ikatan kuat yang menghubungkan wanita itu dengan ajian naga runting yang selama ini ia miliki. Wanita misterius itu berjalan mendekat perlahan, dan saat cahaya bulan menyentuh wajahnya, Dewi tercengang. "Aku datang untuk membantumu, Lasmi," suara lembut namun penuh wibawa itu berkata. "Pertarungan ini baru permulaan. Bersiaplah, karena musuh yang sebenarnya akan segera muncul." Kabut mulai menipis, meninggalkan malam yang sunyi, tapi bayangan ancaman jauh lebih besar tetap menggantung di udara. Dewi menatap ke arah wanita itu, hati dan pikirannya bergejolak. Di balik segala kekuatan yang sudah dimilikinya, ia tahu ia masih sangat kecil menghadapi dunia gelap yang mengintai. Tapi dengan kehadiran sekutu baru, harapan untuk menjaga keseimbangan di Bandung mulai terbit kembali, meski bayang-bayang ancaman masih menyelimuti. Sejak kedatangan wanita misterius bergaun merah, suasana di sekitar gerobak nasi goreng Dewi berubah drastis. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sariwangi, keturunan garis keturunan para penjaga ajian kuno yang pernah menguasai lereng Gunung Lawu. Ia datang bukan hanya sebagai sekutu, tapi juga sebagai penjaga warisan yang hampir terlupakan. Ajian naga runting bukan sekadar kekuatan, tapi amanah yang harus dijaga dengan nyawa, ucapnya dengan suara bergetar penuh makna. Dewi merasa terharu sekaligus terbebani. Selama ini ia mengira hanya sekadar warisan keluarga biasa, tapi kini ia mengerti betapa besar tanggung jawab yang harus diembannya. Sariwangi mulai melatih Dewi dengan metode yang berbeda, bukan hanya memadukan ilmu bela diri dan ajian, tapi juga mengajarkan kebijaksanaan dan kesabaran sebagai pondasi kekuatan sejati. "Tanpa hati yang kuat, kekuatan bisa berubah jadi kutukan," katanya tegas. Ki Jatmiko yang selama ini menjadi mentor spiritual Dewi, kini harus berbagi peran dengan Sariwangi. Meskipun ada sedikit ketegangan antara keduanya, semangat untuk melindungi Dewi membuat mereka belajar untuk saling melengkapi. Dewi pun merasa bahwa dengan bantuan mereka, kekuatan naga di dalam dirinya perlahan bangkit lebih sempurna, siap menghadapi gelombang ancaman yang semakin berat. Namun di luar pelatihan itu, gelombang konflik terus membesar. Anak buah Gofar yang tersisa mulai merancang serangan besar, membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok gelap lain yang memiliki dendam serupa. Mereka mengincar bukan hanya Dewi, tapi juga Sariwangi dan Ki Jatmiko, yang dianggap penghalang terakhir penguasaan wilayah. Bursa,
Kekuasaan bawah tanah semakin memanas, seolah kota Bandung akan segera meledak dalam kekacauan. Suatu malam, ketika hujan deras membasahi jalanan, Dewi menerima pesan rahasia dari seorang informan tak dikenal. Pesan itu berupa kode dan petunjuk lokasi pertemuan rahasia aliansi gelap tersebut. Rasa takut bercampur semangat membakar dalam dada Dewi. Ini adalah ujian pertama untuk menunjukkan sejauh mana ajian dan pelatihan yang ia dapatkan bisa membawanya. Dengan keberanian yang tumbuh, Dewi, Sariwangi, dan Ki Jatmiko memutuskan untuk menyusup ke pertemuan itu. Mereka menyelinap dalam gelap, berbekal ilmu gaib dan ketajaman indera, berusaha menggagalkan rencana besar yang bisa menghancurkan segalanya. Di balik bayang-bayang, ancaman lebih besar menanti, bukan hanya dari manusia, tapi dari kekuatan gelap yang sudah lama tersembunyi. Dalam perjalanan itu, Dewi merasakan bagaimana ajian naga runting menyatu dalam jiwanya, memberi keberanian sekaligus kewaspadaan. Ia tahu, pertarungan yang akan datang tidak hanya menentukan nasibnya, tapi juga nasib seluruh kota. Bersama sekutu baru dan api naga yang membara dalam dirinya, Dewi siap melangkah ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota Bandung, seolah langit sendiri turut menangis atas kegelisahan yang menguasai hati Dewi dan para sekutunya. Mereka bergerak menyusup ke dalam sebuah gudang tua yang menjadi tempat pertemuan rahasia aliansi gelap, hati-hati namun penuh tekad. Setiap langkah terasa berat, tapi keyakinan akan kekuatan ajian naga runting yang mengalir dalam darah Dewi menjadi nyala api yang tak terbendung. Namun, di tengah kegelapan, bayangan pengkhianat telah mengintai. Seorang dari lingkaran dekat Dewi diam-diam berkhianat, memberitahu musuh tentang rencana mereka. Saat mereka baru menginjakkan kaki ke dalam gudang, lampu tiba-tiba menyala terang, dan suara tawa dingin menggema di ruangan itu. Kalian pikir bisa menyelinap begitu saja? Suara itu berasal dari sosok yang tidak asing bagi Dewi, sosok yang dulu dianggap teman. Kecewa dan marah, Dewi menatap pengkhianat itu dengan mata berkaca-kaca, tapi ia segera menguatkan diri. Kalian salah, aku tidak sendiri, katanya sambil menarik napas dalam, mengaktifkan aura naga yang menyala-nyala di sekelilingnya. Sariwangi dan Ki Jatmiko segera berdiri di sisinya, membentuk lingkaran pertahanan di tengah arena yang mulai dipenuhi para musuh. Pertarungan brutal pun meledak, bukan hanya dengan senjata tajam dan pukulan, tapi juga kekuatan gaib yang berkecamuk. Dewi merasakan betapa dalamnya luka pengkhianatan, tapi juga semakin besar tekadnya untuk membalas. Jurus-jurus ajian naga runting dilancarkan dengan presisi mematikan, sementara Sariwangi melancarkan mantra pelindung dan Ki Jatmiko menangkis serangan roh-roh jahat yang ikut menyerang. Suasana menjadi kacau balau, suara benturan dan teriakan memenuhi ruang itu. Namun, di tengah pertarungan, Dewi berhasil membekuk pengkhianat yang dulu pernah dipercaya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya Dewi dengan suara serak, menatap penuh luka. Pengkhianat itu hanya tertawa sinis, "Uang dan kekuasaan lebih berharga daripada persahabatan dan ajian kuno kalian." Mendengar itu, hati Dewi terasa tertusuk. Tapi ia tahu, ia harus mengakhiri malam ini dengan kemenangan. Dengan satu gerakan terakhir yang memancarkan energi naga merah keemasan, Dewi menghancurkan perisai musuh dan mengusir mereka mundur. Para aliansi gelap terpukul, tapi belum kalah. Mereka berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Saat hujan mulai reda, Dewi berdiri dengan napas tersengal. Luka pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia tahu ini hanya babak awal dari perjuangan panjang yang harus dilaluinya. Bersama Sariwangi dan Ki Jatmiko, ia menatap langit yang mulai cerah, yakin bahwa api naga dalam dirinya akan terus menyala, membakar kegelapan yang mengancam Bandung. Senja membakar langit Bandung dengan warna oranye kemerahan, seolah memberikan panggung terakhir bagi Dewi Lasmi untuk mengakhiri kisah yang sudah bergulir begitu lama. Setelah segala pengkhianatan, pertarungan, dan pengorbanan, kini saatnya ia menghadapi Gofar Boeng, sang preman yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap dalam hidupnya. Di sebuah lapangan kosong yang penuh dengan bekas-bekas pertempuran masa lalu, kedua lawan siap bertarung untuk menentukan nasib kota. Gofar Boeng muncul dengan wajah penuh dendam, tatapan matanya membara seperti kobaran api yang tidak mudah padam. Ia tidak tahu betapa dalam kekuatan yang dimiliki Dewi, dan lebih parah lagi, ia tidak menyadari bahwa wanita yang dulu ia ganggu kini telah menjadi musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Dewi berdiri dengan tenang, aura naga runting mengelilinginya seperti tameng tak terlihat. Pertarungan dimulai dengan ledakan energi yang mengguncang tanah.
Pukulan Gofar penuh amarah dan kebencian, tapi Dewi menangkis dengan keanggunan dan ketepatan yang hanya dimungkinkan oleh ajian naga dalam dirinya. Setiap serangan yang dilepaskan Dewi berkilauan seperti sisik naga yang menyala, membakar kejahatan yang ingin menghancurkan kedamaian. Mereka bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan jiwa dan semangat. Ketika Gofar berusaha memukul dengan sekuat tenaga, Dewi memanggil kekuatan terpendam, melepaskan jurus pamungkas yang membuat udara bergetar hebat. Sebuah naga merah keemasan muncul dari tubuhnya, mengamuk dan menyalakan api kemarahan yang mampu membakar segala kegelapan di sekitar. Gofar terkejut dan mundur, tapi dendamnya mendorong dia untuk melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Namun, saat serangan itu hampir mengenai Dewi, Sariwangi dan Kijat Miko muncul, memperkuat benteng energi di sekelilingnya. Mereka menggabungkan ilmu mereka untuk melindungi Dewi, sementara Dewi sendiri mengumpulkan seluruh keberanian dan kekuatannya untuk melawan. Dengan teriakan penuh semangat, ia menumpahkan seluruh kekuatan naga runting dalam satu serangan yang spektakuler dan tak terelakkan. Gofar Boeng terhuyung dan akhirnya jatuh, kekuatan jahatnya terkikis oleh api naga yang membara dalam diri Dewi. Ia memandang Dewi dengan mata yang penuh pengakuan, walau kini terlambat untuk menebus kesalahan dan kerusakan yang pernah dibuatnya. Dewi tidak merasa puas dengan kemenangan ini, ia tahu perjuangan menjaga kedamaian adalah perjalanan panjang tanpa akhir. Saat fajar menyingsing, Dewi berdiri di atas reruntuhan pertempuran, matahari yang baru terbit menyinari wajahnya yang penuh tekad. Dengan Sariwangi dan Kijat Miko di sisinya, ia bersumpah akan menjaga Bandung dari bayang-bayang kegelapan yang selalu mengintai. Ajian naga runting bukan hanya kekuatan, tapi janji untuk melindungi, dan api naga dalam dirinya akan terus membara, menerangi jalan keadilan.